Bagi kalian pengusaha mikro dan kecil dengan omset di bawah 2M per tahun, kalian boleh tonton video ini untuk dapetin pegawai dengan cara yang tepat kurang dari 12 jam. Oke guys, welcome back to Kokomodo Channel. Kembali lagi di konten bisnis tips. Ini adalah konten kedua yang Koko buat. Hari ini Koko bakal ajarin kalian gimana caranya dapetin pegawai untuk bisnis kalian dengan cara yang tepat dan cepat. Bagi sebagian pengusaha, SDM adalah kunci yang utama dalam menjalankan bisnis. Banyak sekali pengusaha yang direpotkan oleh SDM yang kurang tepat, kemudian SDM yang zaman sekarang, zaman now nih, pada seenaknya sendiri dalam bekerja. So guys, ini adalah video yang Koko buat untuk kalian bisa dapetin pegawai dengan cara yang tepat dan dengan waktu yang cepat. So guys, check it out. Kita langsung masuk aja di tips cara dapetin pegawai dengan tepat dan cepat. Yang pertama adalah kalian harus pasang iklan dengan judul yang semenarik mungkin. Koko punya beberapa contoh judul. Misalnya aja judul yang pertama nih yang Koko kasih. Dibutuhkan pegawai siap kerja besok. Artinya orang juga berpikiran bahwa saya ini udah lama nganggur nih, ada lowongan pekerjaan dan besok bisa langsung kerja, berarti besok saya udah bisa mulai dapat duit. Dengan judul yang singkat seperti itu dan menarik, orang juga pasti akan oke nih, kayaknya aku boleh coba. Yang kedua nih, misalnya dibutuhkan loker dengan gaji UMR dan masih ada bonus. Ini simpel sih. Bagi sebagian orang, gaji UMR adalah standar mereka untuk cari kerja. Artinya aku mau kerja tapi paling enggak saya dihargain UMR. Kalau di bawah UMR saya nggak mau. Nah, dengan judul dibutuhkan loker dengan gaji UMR dan masih ada bonus, ditambah lagi masih ada bonus, so otomatis mereka berpikir bahwa wah, ini udah saya digaji sesuai standar masih ditambahin bonus. Ini bikin orang menarik dan bisa hubungin kalian. Jangan lupa ketika kalian itu tayangin iklan kalian harus cantumin kontak yang kalian bisa dihubungin. Dimana misalkan di WhatsApp ya di WhatsApp, di email ya di email, atau mungkin di media sosial lainnya ya silahkan cantumin aja. Kemudian ada hal penting lagi dari deskripsi iklan yang akan kalian tayangin. Kalian harus tahu nih, semakin kalian bikin deskripsi yang jelas, itu bakal semakin sedikit orang yang minat karena rasa penasaran mereka sudah terobati dari baca iklan tersebut. Tapi bagi kalian yang pengen nih banyak yang daftar, banyak yang hubungin, buatlah iklan hanya dengan mencantumkan garis besar dari deskripsi pekerjaan tersebut. Artinya nggak perlu detail-detail. Supaya apa? Supaya mereka penasaran, kemudian bisa hubungin kalian. Itu adalah tips yang pertama. Kita masuk ke tips yang kedua, adalah kalian lakukan screening. Jadi screening bisa dilakukan di mana aja, misalkan di WhatsApp atau di email. Kalian buat dulu nih, kalian ketik nih di WhatsApp kalian deskripsi pekerjaan yang bener-bener detail. Kalau tadi di iklan kan kalian nggak detail nyantuminnya, otomatis orang penasaran bakal hubungin kalian. Ketika orang penasaran itu banyak banget guys, dengan iklan yang menarik itu bisa puluhan bahkan ratusan. Kalau Koko buka lowongan pekerjaan, paling nggak ada 150-200 orang yang daftar. Artinya kalau kalian nggak bikin deskripsi dulu tentang pekerjaannya, job desk-nya apa, jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian ada libur atau enggak, kemudian sistem gaji di tempat kalian seperti apa. Kalau kalian cantumin ada bonus didapat ketika ngapain, itu
bener-bener pertanyaan yang bakal orang semua tanyain. Jadi kalau kalian manual balas satu persatu, kalian capek. Kalian buat di WhatsApp detail semuanya, kalian buat di note juga boleh, detail semuanya itu. Kemudian ketika ada orang tanya, kalian cuma tinggal copy dan copy paste, selesai. Artinya kalian udah hemat waktu sendiri untuk screening, untuk menyeleksi orang-orang tersebut. Dan jangan lupa ketika kalian kirimkan segala macam peraturan, segala macam sistem kerja di tempat kalian, yang paling penting adalah kalian harus tegas. Contoh tegas seperti apa? Itu misal nih, kalau Koko biasa buat lowongan pekerjaan, deskripsi yang pertama kali Koko cantumin ketika orang hubungin Koko, yang pertama adalah tentang karakter. Koko bakal cantumin, misal nih, bagi kalian yang minat bekerja di tempat kami namun memiliki karakter malas, suka terlambat, suka bolos, tidak jujur, dan sebagainya, lebih baik saat ini juga kalian mengundurkan diri dari tempat kerja kami. Artinya, Koko di sini memberitahu kepada para calon pegawai supaya mereka itu ngerti, oh bos ini bener-bener nggak suka tipe pegawai yang seperti ini. Bahkan Koko pernah nih, bagi kalian yang tidak memiliki karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, lebih baik kalian mengundurkan diri saat ini juga. Artinya, Koko di sini bener-bener tegas. Kalau kalian nggak punya karakter itu, nggak usah daftar di tempat kerja Koko. Sama juga dengan kalian. Kalian bisa lakuin ini. Kasih peraturan yang tegas dulu sebelum kalian mulai jelaskan deskripsinya. Kasih misalkan jujur, kemudian berpenampilan menarik dan sebagainya, kemudian baru masuk ke inti deskripsinya. Kalian buat itu dalam satu teks, satu chat. Kemudian ketika orang daftar, kalian tinggal send. Copy paste, selesai. Kalian nggak repot balesin satu persatu. Pertanyaan orang yang ingin cari kerja itu sama, pasti seputar jam kerja, kerjanya ngapain, ada libur apa enggak, gajinya berapa. Udah, itu aja. Jadi screening ini sangat penting untuk kalian supaya hemat waktu, guys. Dan yang paling penting dari screening ini adalah kalian benar-benar bisa tahu, oh ini orang mana nih yang benar-benar niat untuk cari kerja di tempat kalian. Kalau dengan screening pasti kan teksnya banyak tuh, pasti banyak banget, panjang. Kalau orang udah males baca, dia nggak mungkin balesin kalian. Artinya itu udah bantu kalian untuk menyeleksi lagi, oh orang ini berarti nggak tepat untuk dipekerjakan. Jadi buat yang detail, sedetail mungkin biar orang baca. Kalau perlu kasih tambahan di bawah, tulisin pertanyaan yang sudah ada jawabannya di atas tidak akan kami jawab. Artinya kita nggak bakal jawab pertanyaan yang udah ada jawabannya di deskripsi yang kalian buat itu. Jadi orang-orang bakal bener-bener baca. Bagi yang males baca ya udah nggak usah dipekerjakan orang-orang seperti itu. Buat baca sesuatu yang simpel dan mereka butuh aja nggak mau. Itu udah poin penting nih untuk menyeleksi. Kemudian masih seputar screening, kalian perlu tambahkan pernyataan seperti ini. Misal nih, dengan peraturan di atas, dengan sistem kerja di atas, bagi kalian yang setuju, silahkan kalian nyatakan bahwa kalian setuju dengan peraturan tersebut. Baru nanti kita bisa susun jadwal untuk wawancara di mana dan waktunya kapan. Artinya orang ini sudah kita direct bener-bener, oh iya, baca dulu peraturannya, karakter yang pertama tadi bener nggak nih, aku mau sesuai dengan yang dicari sama bosnya, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Oh oke, saya jujur, saya disiplin, berarti saya oke nih. Baca peraturannya, oh oke, sistem kerja seperti ini, gajinya seperti ini, saya cocok. Oke, berarti saya setuju kan? Dia kata oke, saya setuju dengan peraturan dan sistem kerja di atas. Dia send ke kalian, kirim ke kalian. Berarti kalian sudah benar-benar menyeleksi lagi orang-orang yang benar-benar niat kerja. Itu pasti udah banyak. Dari awal yang 200 nih, kalau kalian send deskripsi itu tadi, paling yang balesin kalian udah turun 50% lebih. Artinya mungkin tinggal 60 orang atau tinggal 70 orang yang mau
menyatakan bahwa dirinya setuju dengan sistem kerja yang kalian buat sesuai deskripsi kalian. Di tips yang ketiga ini masih seputar wawancara. Kalian tentukan tempat dan waktu untuk wawancara secara bersamaan bagi semua yang sudah setuju dengan deskripsi yang kalian buat di tips yang kedua tadi. Jadi bagi kalian yang mungkin sampai saat ini masih terima orang untuk wawancara kerja itu personal, satu orang datang hari Selasa, satu orang datang lagi hari Rabu dan sebagainya, coba kalian biasakan setiap kali terima calon pegawai untuk wawancara, waktunya barengan. Supaya apa? Supaya mereka tahu dan sadar bahwa saat ini banyak sekali orang yang mau kerja. Artinya mereka juga bakal ngerti, oh ya di sini ada persaingan. Saya harus lebih dari yang satunya supaya bisa terima kerja. Karena lowongannya dibuka cuma 5 orang nih, ternyata yang datang wawancara itu 30 orang. Jadi mereka punya rasa bahwa oh kalau nanti saya kepilih itu berarti saya orang-orang pilihan. Berarti saya ini orang-orang yang sudah dipercaya untuk kerja bersama dengan kalian semua. Jadi mereka bakal punya rasa tersebut. Dan yang paling penting, dengan adanya saingan-saingan itu tadi di dalam satu tempat wawancara, mereka paling tidak bakal berkurang rasa semena-menanya. Artinya banyak sekali pegawai zaman now itu merasa bahwa bos itu butuh pegawai. Dan bagi mereka, karena merasa dibutuhkan, dia semena-mena. Nah, dengan tips yang ketiga ini, rasa tersebut bakal berkurang karena mereka tahu, oh ternyata yang melamar kerja itu banyak, oh ternyata yang mau kerja itu banyak, yang mau diterima itu banyak. Kita pilih yang paling tepat. Jadi itu adalah tips bisnis yang ketiga. Di tips bisnis yang keempat, masih seputar wawancara. Ini adalah kebiasaan yang Koko buat ketika awal sekali mulai bisnis di tahun 2014. Itu dari situ Koko belajar, Koko biasain untuk tes keloyalan pegawai. Bagi kalian yang nggak ngerti loyal itu apa, loyal tuh gampangnya gini deh. Nih Koko kasih contoh kasus. Biasanya pegawai kerja dari jam 8 sampai jam 4. Ternyata ada pekerjaan yang mendadak datang dan harus diselesaikan hari itu juga, ternyata jam 4 belum selesai. Nah, bagi pegawai yang loyal, pasti mereka mau nyelesain dulu pekerjaan itu sampai misalkan molor sampai jam 6 nih, atau molor sampai setengah 7. Padahal dia jam kerjanya jam 4, dia masih mau rela molorin kerjanya demi menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi itu gambaran singkat mengenai loyal. Nah, di tips bisnis yang keempat ini, Koko ajakin kalian untuk tes keloyalan mereka. Bisa dengan berbagai cara. Yang paling sering dan yang paling gampang adalah gini. Kalian tentuin jamnya tadi wawancara. Misal katakanlah jam 3 sore hari Selasa. Mereka bakal datang tuh semua, baik yang on time atau yang nggak on time pasti datang semua. Terus bareng satu persatu datang kumpul semua di situ. Kalian molorin aja jamnya. Contoh, mereka sudah datang nih dari jam 3 semua. Kalian chat aja ke semuanya bilang, mohon maaf untuk hari ini wawancara dimulai jam 4. Orang yang mau ngelamar kerja udah dandan cantik, ada yang udah rapi dan sebagainya, mereka bakal kesel guys. Mereka bakal bener-bener, bagi orang yang nggak loyal, mereka pulang saat itu juga. Tapi bagi mereka yang loyal, mereka pasti tungguin sampai benar-benar mereka diwawancara. Nah, ini adalah poin penting. Kalian bisa molorin sedikit, jangan lama-lama guys. Kalau kalian misalkan susun jadwal wawancaranya jam 11 siang, kalian datang jam 4 sore, ya nggak ada yang nungguin. Cuman molorin aja sewajarnya 30 menit atau 1 jam supaya kitanya ngerti gitu loh. Oh, orang ini loyal atau enggak gitu. Jangan sampai kalian molorinnya 5 jam, 6 jam dari jadwal yang udah kalian susun dan orang udah di sana gitu, repot juga. Gitu. Jadi itu adalah tips bisnis yang keempat. Yang kelima, ini masih seputar wawancara. Kita sekarang masuk ke isi dari wawancara tersebut. Kita mau cari apa nih data yang paling penting. Yang kelima ini yang paling penting menurut Koko adalah
kalian cari tahu mengenai kondisi keluarganya, kondisi lingkungan sekitarnya dari calon pegawai tersebut. Contoh nih paling gampang, kalian tanya dulu mereka ini tinggalnya di mana, bareng dengan siapa. Oh contoh bareng dengan orang tua. Kalian kulik lagi orang tuanya kerja apa, sehat atau enggak. Nah ini yang paling penting bagi kalian yang pemula mungkin nggak ngerti ya. Orang kerja itu dengan berbagai tujuan, dari mulai cari pengalaman yang paling sering disebutin, kemudian butuh uang, atau memang dia memang benar-benar udah waktunya untuk kerja dan orang tuanya nyuruh kerja. Nah dengan kategori butuh uang itu kalian bisa spesifikasi lagi, mereka butuh uang untuk apa? Oh untuk berobat orang tuanya, oh untuk butuh uang buat lebaran, oh butuh uang untuk segala macam. Beda tujuan pasti beda butuhnya. Dan untuk orang-orang yang lingkungan keluarganya itu sakit, contoh nih bagi si A ngelamar kerja untuk bantu perawatan orang tuanya. Nah itu pasti mereka bakal bener-bener sungguh-sungguh bekerja daripada yang cuma sekedar cari pengalaman. Nah tapi pada kenyataannya yang terjadi adalah dengan lingkungan kerja yang tidak sehat, artinya banyak yang sakit, mereka harus merawat. Kalian harus ngerti, mereka juga bakal sering izin, mereka juga bakal sering tidak masuk karena orang-orang di lingkungannya sakit, mereka yang sehat sendiri pasti akhirnya mereka disuruh merawat dan sebagainya. Jadi menurut Koko yang paling penting itu juga lingkungan sekitarnya. Kalau udah banyak yang sakit, mending nggak usah aja deh, mending cari yang lingkungannya sehat aja, bener-bener mau kerja. Tips yang keenam untuk mendapatkan pegawai dengan cara yang tepat dan cepat itu masih seputar wawancara guys. Jadi ketika wawancara kalian harus lihat sikapnya dia dalam menjawab setiap pertanyaan yang kalian buat. Contoh, ketika dikasih pertanyaan, dia jawabnya mikir. Nah, dengan karakter seperti itu kebanyakan satu, mereka belum punya pengalaman dalam bekerja. Yang kedua, mereka grogi. Yang ketiga, yang paling parah adalah dengan AL tersebut, mereka adalah pembohong. Jadi ini penting, ini pengalaman, benar-benar pengalaman. Coba kalian baca sikap dari calon pegawai tersebut. Oh ini AE dan sebagainya. Itu kebanyakan mikir, bisa jadi kebanyakan bohong. Artinya mereka lagi mikir buat ngarang cerita, jawab pertanyaan yang kalian kasih. Lebih baik orang-orang seperti itu di skip aja. Kemudian yang harus kalian tahu adalah mereka punya pengalaman atau enggak. Kalau mereka punya pengalaman di bidang yang sama dengan yang kalian tawarkan, itu akan menambah benefit buat kalian. Artinya pengalaman di tempat lainnya itu bisa dibawa juga yang positif untuk di tempat kerja yang baru, yaitu di tempat kerja yang kalian tawarkan. Jadi karakter-karakter seperti itu bisa kalian baca waktu kalian wawancara. Dan bagi kalian mungkin yang masih merasa kok aku pernah wawancara ada pertanyaan yang nggak dibahas saat ini di tips yang kelima dan keenam, kalian boleh tulis di kolom komentar, nanti Koko bakal jawab, atau personal juga boleh gitu. Tips bisnis yang ketujuh ini untuk dapetin pegawai dengan cara yang tepat dan cepat, ini adalah tips yang mungkin bagi kalian itu masih merasa agak tabu, yaitu adalah kalian perlu jaminan kerja. Artinya kalian minta jaminan dari dia karena dia bakal kerja di tempat kalian, dan di tempat kalian ada barang-barang nih yang berharga, kemudian ada produk yang dijual. Misalkan kalau mereka bawa pulang, mereka curi, ambil, jual di sana, terus kalian bisa apa gitu kalau nggak dapat jaminan apa-apa dari mereka. Jaminan kerja berguna untuk komitmen kerja. Artinya dengan karakter yang baik, orang tersebut pasti akan memberikan jaminan tersebut dengan cuma-cuma. Artinya mereka benar-benar niat nih, aku mau niat kerjaku sesuai dengan karakter yang dicari, ini jaminanku kerja di tempat kalian. Nah jadi
jaminan ini sepele, tapi bagi sebagian orang ini merasa tabu. Oh, kok kayaknya melanggar hukum dan sebagainya. Gini guys, kalian boleh kasih jaminan kerja tersebut, kalian kasih juga tanda terima. Artinya kalian terima KTP asli dari orang ini karena orang ini menyatakan bersedia bekerja di tempat kita. Kalau semisal udah nggak kerja di tempat kita, KTP akan dikembalikan apabila tidak ada kecurangan. Misalkan mereka curi barang dari kalian, mereka misalkan pecahin barang-barang mewah kalian, misalkan seperti itu. Jadi tidak, udah benar-benar clear, nggak ada apa-apa, ya boleh nih saya kembalikan. Nah, yang paling penting yang kalian harus tahu dengan jaminan kerja itu, kalian bakal dapat orang-orang yang lebih berkomitmen daripada orang-orang yang nggak mau kasih jaminan, yang banyak alasan. Kebanyakan pegawai kalau dimintain jaminan itu kebanyakan alasan. Dengan pegawai yang kebanyakan alasan tersebut, kalian nggak usah khawatir guys. Itu berarti udah nggak sesuai dengan karakter untuk bekerja. Artinya kalian boleh skip orang-orang tersebut, kalian boleh tolak orang-orang tersebut. Kemudian dalam jaminan kerja tersebut kalian bisa ikutin dengan kontrak. Artinya kontrak singkat aja bagi kalian yang baru pemula, kalian nggak ngerti soal kontrak kerja seperti apa, cobalah cari-cari di Google tentang kontrak kerja yang singkat aja, bermaterai. Singkat tuh dalam artian gini, misalkan kasih aja waktu training kerja 3 bulan. Artinya dalam 3 bulan ini kalian juga bisa tentuin nih, orang ini cocok atau enggak. Ternyata nggak cocok, ya kita nggak lanjutin. Tapi ternyata cocok, dia juga nggak cocok, berarti ya nggak usah dilanjutin. Karena dalam bekerja, dua pihak harus sama-sama cocok supaya bisa bekerja dengan baik. Jadi di tips yang ketujuh ini, Koko singkat dengan kalian harus minta jaminan kerja dan kasih surat ikatan, baik itu ikatan kontrak atau ikatan tanda terima jaminan kerja dan sebagainya. So, cukup sekian konten bisnis tips mengenai cara mendapatkan pegawai dengan tepat dan cepat hari ini. Koko Medok di sini juga masih belajar, masih benar-benar belajar. Kita bisa belajar bareng, sharing bareng di sini. Koko juga senang. Semoga tips yang Koko kasih ini bisa kalian praktekkan, bisa kalian pelajari dengan baik, dan bisa berguna buat kalian semua dalam mencari pegawai, sehingga bisnis kalian tidak direpotkan dengan adanya pegawai yang semena-mena atau tidak sesuai dengan karakter yang tepat tersebut. So guys, bagi kalian semua yang suka dengan channel ini, Koko minta tolong untuk kalian dukung dengan cara like, comment, share, and subscribe.